Halo guys, ketemu lagi di serial Turki Yali Çapkini 3. Jangan lupa subscribe channel ini ya, supaya bisa terus mengikuti serial berikutnya. Sambil mengulurkan tangan, Pelin mengucapkan selamat berbahagia kepada Seyran. Tapi Seyran cuek saja, tidak membalas uluran tangan dari Pelin. Seyran bertanya kepada Ferit, apa ini? Ferit berkata ia akan terbuka kepada Seyran dari hari pertama pernikahan. Dan ia tahu kalau Seyran juga tidak menginginkan pernikahan ini. Ferit bilang Seyran akan tahu segalanya dan akan menutupi apa yang dilakukan Ferit. Seyran marah dan langsung menempeleng muka Ferit, lalu pergi ke kamar mandi meninggalkan Ferit dan Pelin. Di kamar mandi dengan kesal, Seyran membuang semua perhiasan emas yang ada di badannya. Seyran berbaring di bathtub dan akhirnya tertidur. Tengah malam, Seyran membangunkan Ferit yang tertidur di lantai, tapi Ferit diam saja. Pelin juga tertidur di kamar itu. Seyran menelepon Abidin memberitahu Ferit tidak sadarkan diri, berbaring di lantai. Apa yang harus Seyran lakukan? Abidin datang ke kamar Seyran dan mengatakan sudah memanggil ambulans dan ayah Ferit, Orhan. Seyran kaget mendengar ayah Ferit akan datang ke kamarnya. Abidin menyuruh Seyran untuk membereskan kamar yang berantakan. Pelin digendong Abidin masuk kamar mandi. Tak lama Ferit dibawa ambulans ke rumah sakit. Seyran menangis sedih di kamar hotel. Tidak lama, Abidin menjemput Seyran untuk dibawa ke rumah sakit menengok Ferit. Abidin juga membawa Pelin yang masih mengantuk ke kamar hotel yang lain. Abidin berterima kasih kepada Seyran karena tidak mengatakan Pelin kepada orang tua Ferit. Setiba di rumah sakit, ibu Ferit memeluk Seyran dan mengucapkan terima kasih. Jika Seyran tidak memberikan pertolongan pertama kepada Ferit, Ferit tidak akan sembuh dengan mudah. Tapi Seyran bilang, berterima kasihlah kepada Abidin, karena Abidin yang memberitahu apa yang harus dilakukan Seyran. Ferit memuji Seyran, istrinya boleh melihat HP-nya kapanpun dan dimanapun dia ingin. Seyran ngomel, Ferit masih saja bercanda, padahal Ferit masih sakit. Ferit bertanya, berapa kali orang bisa menikah dalam hidupnya? Seyran bilang, Ferit tidak usah takut kepadanya. Jika hal ini terjadi lagi, mungkin Ferit tidak akan bangun lagi. Seyran mengatakan pernikahan ini hanya untuk pertunjukan. Ferit juga tahu kalau Seyran tidak ingin menikah dengan Ferit, dan itu akan baik buat Seyran. Ferit bertanya, apakah Seyran dapat menemukan suami yang lebih baik dibanding Ferit? Ferit minta maaf kepada Seyran atas kejadian di malam pengantin. Itu disebabkan karena stres menikah. Abidin memberitahu kalau ayah Seyran datang. Orhan dan Gulgun sedang menunggu di bawah. Ayah Seyran marah karena mendengar berita Ferit sakit diabetes dari orang lain. Padahal sekarang mereka sudah satu keluarga dengan Orhan. Orhan minta maaf kepada ayah Seyran. Ferit berkata, ayah Seyran jangan khawatir. Bila Seyran kembali ke Istanbul, Seyran akan melihat kalau Ferit baik-baik saja. Orhan bilang keluarganya akan menjaga Seyran dengan baik. Seyran hanya tertunduk saja, tidak berani melihat wajah ayahnya. Dalam perjalanan ke Istanbul, Ferit menggoda Seyran. Apakah Seyran pernah pergi ke Istanbul? Seyran bilang itu bukan urusan Ferit untuk menemani Seyran jalan-jalan di Istanbul. Ferit menyindir, Seyran tidak bisa berkata sepatah kata pun di depan ayah Seyran. Apakah Seyran pernah mendengar rumah yang disebut mansion? Abidin mengatakan Ferit sebaiknya khawatir karena Halis ada di jendela. Sesampainya di mansion, Seyran disambut Ifakat dan Asuman. Seyran tersenyum melihat pemandangan laut yang indah dari jendela rumah. Ferit bergurau kalau Seyran hanya bisa melihat mansion di layar TV saja. Asuman berkata, Seyran harus terbiasa dengan kebiasaan Ferit yang suka bergurau. Latif memberitahu Ferit kalau Halis, kakeknya, ingin beberapa perubahan di kamar tidur Ferit. Ferit mengulurkan tangannya mengajak Seyran pergi ke kamar, tapi Seyran tidak mau memegang tangan Ferit. Ferit kaget melihat kamarnya berubah. Tapi Seyran tersenyum dan berkata kamarnya sangat indah, sederhana dan elegan. Ferit bilang Seyran mencoba untuk membuat Ferit marah. Di dalam mansion, semua orang mendengarkan apa yang dikatakan Latif setelah kakeknya. Seyran protes, mengapa tidak berbagi tempat tidur dengan Ferit? Karena pernikahan Seyran dan Ferit bukan yang sesungguhnya. Ferit berkata, yang tahu pernikahan Seyran dan Ferit itu bohong-bohongan hanyalah Abidin dan Pelin saja. Seyran marah, dia tidak peduli dengan pacar Ferit. Seyran tidak mau tidur seranjang dengan Ferit. Ferit bilang, jika Seyran tidak mau tidur seranjang, Seyran bisa tidur di bathtub lagi. Tiba-tiba Ferit membuka kaosnya sehingga telanjang dada. Seyran kaget dan malu melihatnya. Seyran ngomel menyuruh Ferit telanjang di kamar mandi.
Ferit menggoda Sheran. Mereka harus terbiasa melihat telanjang satu sama lain. Sheran tertidur di sofa ketika Ferit selesai mandi. Ferit dengan tersenyum menyelimuti Sheran. Sheran disuruh bersiap-siap untuk makan malam. Setiap orang harus sudah duduk di meja makan sebelum kakeknya datang. Ferit membuka bajunya lagi di depan Sheran. Sheran menjerit kaget melihat Ferit telanjang. Sheran protes mengapa Ferit ganti pakaian di depan Sheran. Kakak Ferit, Fuad, berkenalan dengan Sheran. Tidak lama kakeknya datang dan berkata kepada Sheran kalau Sheran sekarang adalah menantu keluarga Orhan. Sheran tidak boleh berjalan dengan kepala menunduk lagi. Kakek Ferit, Halis, mengingatkan bahwa mereka satu keluarga, setiap orang tidak sendirian. Latif memberitahu Sheran kalau Halis memanggilnya ke kantor setengah jam lagi. Halis berkata agar Sheran secepat mungkin menjadi keluarga yang sesungguhnya. Ferit melakukan apa yang dia inginkan, tetapi tidak berpikir jauh. Ferit sudah banyak mendapat hukuman, tapi tidak berhasil. Halis berpesan hanya cinta dan hormat dapat membuat seseorang menjadi orang. Malam harinya, Ferit menyuruh Sheran tidur di ranjang, karena ranjangnya besar, dan Sheran bakal tidak nyaman tidur di kursi goyang. Sheran bilang, lebih baik tidur di kursi daripada tidur di samping Ferit. Ferit boleh mendengkur sesuka hati, itu lebih baik daripada mendengar Ferit ngomong. Esok paginya, Ferit berkata Sheran akan segera belajar apa artinya menjadi istri Ferit. Makan pagi sama pentingnya dengan makan malam. Ferit berkata kalau Sheran tidak mau bangun dari tempat tidur. Sheran bilang Ferit hanya bercanda, Sheran baik-baik saja. Ibu Ferit menegur agar Ferit tidak mempermainkan Sheran. Kakek Ferit, Halis, menegur Sheran kalau ia harus menghormati tradisi di mansion, yaitu harus ikut makan pagi. Ferit menggoda Sheran, pertunjukan dimulai, Sheran tidak usah khawatir. Halis mempercayakan cincin nenek Ferit, Nas, kepada Sheran sebagai tanda selamat datang ke keluarga Halis. Halis minta agar memberitahu Sheran tentang semuanya mengenai aturan keluarga. Sheran diberi kalung mutiara, bros, dan benda berharga oleh anggota keluarga Orhan sebagai hadiah perkawinan. Sheran mengatakan barang yang diberikan kepadanya sangat berharga, tapi yang paling penting adalah kedekatan satu sama lain. Ibu Ferit berkata rekening bank dan kartu kredit milik Sheran juga akan segera aktif. Sheran bilang kepada Ferit kalau hadiah perkawinan tidak penting sama sekali. Ferit mau pergi ke gym dan nanti mau bertemu Pelin. Sheran diperkenalkan kepada staf pegawai yang ada di dapur. Sheran juga dibawa ke kamar Ifakat dan diberitahu kalau Sheran harus mengikuti aturan yang ditentukan. Sheran tidak boleh menentang Halis, tidak boleh ada teriakan di dalam rumah, tidak boleh pergi keluar sesuka hati. Jika Sheran mempunyai masalah dan ingin menyelesaikan masalahnya, boleh datang kepada Ifakat. Sheran ditegur oleh Sultan ketika bermain bersama anak Sultan, karena Sheran akan membawa banyak kesulitan buatnya. Sheran disuruh menjauh dari anaknya. Tiba-tiba datang Ferit dan menegur Sultan kalau Sheran tidak ada bedanya dengan orang yang ada di mansion. Ferit menyuruh Sultan memperlakukan Sheran dengan baik, tapi Sheran malah menegur Ferit kalau Ferit egois. Seseorang kadang-kadang harus memikirkan perasaan orang lain. Ferit minta maaf dan memberikan HP supaya Sheran dapat berbicara dengan ibunya. Tapi ibu dan kakak Sheran tidak dapat dihubungi. Tiba-tiba Ferit telanjang di depan Sheran. Sheran kaget dan segera menutup matanya sambil ngomel. Apa yang sedang dilakukan Ferit? Ferit menyindir kalau Sheran hanya mandi bila mau pergi ke Basak saja. Ferit tidak pernah melihat Sheran mandi. Sheran langsung mencium rambutnya. Malam harinya, Sheran sambil tertawa berkata, apakah Ferit serius mau menggambar? Ferit bilang kakeknya memberi gambar ini kepadanya, dan kakeknya ingin agar Ferit menggambar yang sama. Besok pagi harus sudah selesai. Dalam keluarga Orhan, segala sesuatu terjadi mendadak. Sheran harus bisa menyesuaikan diri. Tiba-tiba Sheran menikah, tiba-tiba juga Sheran bisa dicerai. Sheran berkata kalau Ferit ingin bantuan Sheran, Ferit harus memohon kepada Sheran. Pagi harinya, ketika makan pagi, Haris memberitahu kalau Ferit akan mulai magang bekerja hari ini ke studio Khan dengan Master Nejeb. Ferit juga harus datang sebelum Master Nejeb datang dan pulang setelah Master Nejeb pulang. Ferit memukul Sheran begitu melihat Sheran tersenyum geli mendengar Ferit harus bekerja. Sheran kaget melihat Ferit menangis. Tapi tiba-tiba Ferit tersenyum dan mengatakan ia akan pergi bekerja. Ferit hanya ingin pamitan dengan Sheran. Ferit menyuruh Sheran istirahat berbaring.
Langsung Seran ngambek dan menyuruh Ferit pergi. Seran langsung berbaring di atas tempat tidur dan menelepon kakaknya Suna. Ibu Seran berkata dia baik-baik saja. Kakak Ferit, Fuad, minta maaf karena pekerjaan dia tidak bisa ngobrol dengan Seran. Ibu Ferit mengajak Asuman dan Seran pergi shopping, tapi Asuman dan Fuad akan mengunjungi dokter. Ibu Ferit cerita kalau ada masalah dengan ovarium Asuman. Seran dan Ibu Ferit akhirnya shopping berdua. Seran mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ferit, Orhan, Asuman, semuanya yang bersikap hangat kepada Seran. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Seran merasa dihargai. Ibu Ferit bahagia, Seran menikah dengan anaknya, Ferit. Ibu Ferit memberitahu kondisi Asuman tidak baik. Asuman tidak akan mempunyai anak. Pada saat makan malam, semuanya tidak bernafsu makan. Asuman berkata ia adalah penyebabnya. Ia harus dioperasi untuk membuang ovariumnya. Halis bilang, yang paling penting adalah Asuman sehat, yang lainnya tidak penting. Malam harinya, Seran berkata ia akan mandi. Seran mengancam agar Ferit jangan masuk ketika Seran mandi. Ferit bilang ada kunci di pintu kamar mandi. Ferit tidak akan mendoblak pintu hanya untuk melihat Seran. Sesudah mandi, Seran mendapat SMS dari temannya, Dilan, yang mengabarkan kalau seluruh Antep mendengar ayah Seran memukuli Suna, kakak Seran. Ferit membuli Seran, mengatakan Seran yang miskin tiba-tiba sekarang jadi kaya, naik mobil, shopping, kehidupan Seran yang pahit sudah hilang. Ferit ngomel, kehidupannya hancur, sampai tidak mempunyai kamar sendiri disebabkan oleh Seran. Kemarahan Seran memuncak dan berteriak sama seperti Ferit. Ferit bilang supaya Seran jangan berteriak. Perlahan suaranya, tapi Seran bertambah emosi dan makin keras berteriak. Apa yang akan Ferit lakukan? Ferit menjelaskan, orang-orang akan mendengar dan itu sangat buruk. Seran marah karena gara-gara Ferit, mimpi kakak Seran, Suna, hancur dan ibunya menangis sedih. Ayah Seran memukuli Seran malam itu gara-gara Seran menolak untuk menikah. Seran memaki Ferit dan berkata kasar kepada Ferit, sialan kamu, aku benci kamu. Tapi tiba-tiba Ferit mencium bibir Seran. Nah guys, lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Saksikan terus ya serial ini. Jangan lupa subscribe channel ini ya.